Halo, halo. Hai, hai, hai. Selamat datang kembali di channel ini. Oke, teman-teman. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas dan juga belajar mengenai topik yang gak kalah pentingnya dalam mata kuliah hadis akidah. Topik ini bertema hadis tentang malaikat-malaikat, kitab-kitab, serta kodo dan kodar. Jadi, pastiin kamu harus nonton video ini sampai akhir. Jangan sampai ketinggalan. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dalam ajaran Islam, beriman kepada malaikat-malaikat, beriman kepada kitab-kitab, serta beriman kepada kodo dan kodar merupakan bagian dari rukun iman yang terdiri dari 6 macam. Setiap umat muslim wajib hukumnya untuk memahami serta meyakini keenam rukun iman tersebut. Sebagai apa? Sebagai dasar keimanan yang kokoh. Rukun iman ini terdiri dari iman kepada Allah, iman kepada Rasul-Rasul, iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada hari kiamat, serta iman kepada kodo dan kodar. Nah, dengan beriman kepada seluruh rukun iman tersebut, seorang muslim akan memiliki keyakinan yang utuh terhadap kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat menumbuhkan rasa ketaatan, keikhlasan, serta keteguhan hati dalam menjalankan ajaran Islam di setiap aspek kehidupan kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai 3 aspek rukun iman tersebut. Yang pertama, ada rukun iman kepada malaikat-malaikat. Pembahasan yang kedua, rukun iman kepada kitab-kitab. Dan juga rukun iman kepada kodo dan kodar. Oke teman-teman, pembahasan yang pertama itu mengenai beriman kepada malaikat-malaikat. Perlu teman-teman ketahui, malaikat itu merupakan makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari cahaya, yang senantiasa taat dan tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang akan dijelaskan dalam hadis berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikah min nur wa khuliqal jan min marijim min nar wa khuliqal adam mimma husifalakum." Yang artinya, malaikat adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari cahaya atau nur. Sedangkan jin itu diciptakan dari api neraka yang menyala-nyala. Adapun Adam diciptakan dengan apa yang kalian sifati. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Oke teman-teman, membahas mengenai jumlah malaikat. Sebenarnya tidak ada yang tahu pasti dan juga jelas berapa jumlah malaikat, sebab jumlahnya ini sangat banyak dan juga tak terbatas. Yang mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Tapi teman-teman, terdapat 10 malaikat utama yang sangat familiar dan pasti juga teman-teman udah tahu siapa saja dan apa saja tugasnya. Kita bahas sama-sama ya. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Memiliki tugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi dan juga rasul. Yang kedua, ada malaikat Mikail yang bertugas mengatur urusan rezeki atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya tentang urusan rezeki itu yang atur adalah malaikat Mikail. Yang ketiga, ada malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala pada kapan? Pada hari kiamat dan juga hari kebangkitan. Nah, yang keempat, ada malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa seluruh
makhluk hidup pada saat menjelang ajalnya. Lalu yang kelima ada malaikat mungkar, yaitu bertugas menanyai manusia di alam kubur tentang amal perbuatannya selama di dunia. Yang keenam ada malaikat nakir, sama bertugas juga menanyai manusia di alam kubur, melainkan mengenai keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh ada malaikat raqib yang bertugas mencatat seluruh amal baik manusia selama hidup di dunia. Nah, yang kedelapan ada malaikat atid yang bertugas mencatat seluruh amal keburukan manusia yang ada di dunia. Kalau malaikat raqib itu mencatat amal baik, kalau malaikat atid mencatat amal buruk manusia. Lalu yang kesembilan ada malaikat malik yang bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir ada malaikat ridwan, yaitu penjaga pintu surga. Oke teman-teman, kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, beriman kepada kitab-kitab Allah ini merupakan salah satu rukun iman dari 6 macam rukun iman tersebut ya. Maksudnya harus meyakini ini untuk membenarkan dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada hambanya yang istimewa dengan kebenaran yang nyata dan juga petunjuk yang jelas. Dan bahwasannya ia merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan dengan sebenar-benarnya dan juga beliau kehendaki menurut apa yang diinginkannya. Nah, di sini kitab-kitab tersebut terdapat 4 macam yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Di antaranya, yang pertama ada kitab Taurat. Ini diturunkan untuk atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Lalu yang kedua, ada kitab Zabur yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, ada kitab Injil yang diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat, ada kitab Al-Quran yang diturunkan untuk Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita sama-sama ketahui juga, Al-Quran ini merupakan penyempurna atau penutup dari seluruh wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan pentingnya berpegang teguh pada Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam hingga akhir zaman nanti. Oke, teman-teman, kita berlanjut untuk membahas pembahasan yang ketiga, yaitu terkait beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar ini juga bagian yang sangat penting ya, yang terakhir dalam rukun iman. Merupakan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Keduanya ini memiliki makna yang saling berkaitan, tapi sedikit berbeda nih dari pengertiannya. Kita bahas yang pertama dulu ya, terkait qada. Qada ini ketetapan yang sudah Allah Subhanahu wa taala putuskan sejak zaman azali atau sebelum segala sesuatunya ini Allah ciptakan gitu. Jadi sebelum Allah menciptakan seluruh muka bumi ini, Allah sudah mencatatnya, sudah merencanakan semuanya gitu. Dengan kata lain, qada ini merupakan rencana atau sebuah keputusan yang telah ditentukan atau telah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Berlanjut kepada qadar, berarti perwujudan atau pelaksanaan dari ketetapan yang sudah Allah tetapkan itu dalam kenyataan hidup kita ini. Qadar terjadi sesuai dengan ukuran dan waktu yang telah Allah tentukan juga. Qada dan qadar menerangkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini
semuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah tercampur tangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia tetap diberi kebebasan untuk terus berusaha dan berikhtiar memilih hal yang lebih baik. Walaupun begitu, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan keseimbangan antara iman kepada takdir dan juga tanggung jawab moral. Agar apa? Agar manusia ini tidak berputus asa atas musibah maupun sombong atas keberhasilannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai hadis-hadis yang berkaitan tentang iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada kitab-kitab, serta iman kepada qada dan qadar. Hadis yang pertama yang berbunyi, al-iman antu minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Yang artinya, engkau beriman kepada Allah, para malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar atau ketentuan Allah yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua ada hadis la yu'minu abdun hatta yu'minu birba'i yashhadu alla ilaha illallah wa anna rasulullahi ba'athni yalhaqu wa yu'minu yal maut wa yu'minu bil ba'thi ba'dal maut wa yu'minu bil qadri. Rawahu Tirmizi. Yang artinya, tidaklah seorang hamba dinyatakan sebagai mukmin hingga ia beriman kepada 4 hal, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku adalah Rasul utusan Allah yang mengutusku dengan kebenaran, beriman dengan adanya kematian, beriman akan adanya hari kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada qadar. Hadis riwayat Tirmizi. Oke teman-teman, tibalah kita di penghujung video. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan pastinya untuk aku. Terima kasih sudah tonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!